Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anak SD kelas 5 SD Islamah Rohama. Pada pagi hari ini, Bapak akan membawakan materi atau kita akan belajar materi tentang manfaat GPS dan cara kerjanya. Apakah itu GPS? Ya, kita buka. GPS atau Global Positioning System adalah sistem navigasi berbasis satelit yang terdiri dari setidaknya 24 satelit. GPS berfungsi dalam segala kondisi cuaca dimanapun di dunia ini. 24 jam sehari tanpa biaya berlangganan atau biaya penyiapan. Departemen Pertahanan Amerika Serikat US DoD awalnya menempatkan satelit ke orbit untuk penggunaan militer. Tetapi akhirnya karena kebutuhan manusia semakin kompleks, maka satelit saat ini GPS digunakan untuk kebutuhan sipil juga. Ya, jadi GPS itu adalah sistem navigasi berbasis satelit. Ya, jadi dia terdiri dari 24 satelit. GPS ini berfungsi dalam segala macam kondisi cuaca, mau hujan, panas, angin, segala macam itu GPS akan tetap berfungsi dimanapun di dunia ini 24 jam sehari tanpa biaya berlangganan. Dan awal mulanya sejarahnya GPS ini dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Negara Amerika Serikat. Ya, yang pertama kali mengembangkan yang namanya GPS. Fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk kebutuhan militer. Kenapa militer butuh GPS? Karena untuk memetakan posisi-posisi koordinat rekan atau pasukan-pasukan yang sudah dikirim ke tempat perang ya. Jadi untuk karena alasan militer tersebutlah maka GPS tersebut dibuat. Namun seiring berjalannya waktu, maka GPS digunakan juga untuk kebutuhan sipil. Ya, jadi maka untuk saat ini kalau kalian lihat Google Map atau Waze atau apa aplikasinya, itu adalah manifestasi atau output daripada GPS itu sendiri. Lanjut, kita masuk ke cara kerja GPS. Nah, ini menarik. Penjabarannya adalah satelit GPS mengelilingi bumi 2 kali sehari dalam orbit yang tepat. Setiap satelit mengirimkan sinyal unik dan parameter orbital yang memungkinkan perangkat GPS untuk memecahkan kode dan menghitung lokasi tepat dari satelit. Nah, jadi cara kerja si GPS ini adalah menggunakan sinyal unik dari satelit yang dikirim ke dalam perangkat GPS. Nah, di dalam perangkat GPS itu ada receiver. Fungsi dari receiver adalah memecahkan kode dan menghitung lokasi yang tepat dari satelit. Jadi itu cara kerjanya. Ya, sinyal kode device tersebut lah yang dipancarkan oleh satelit itu yang digunakan oleh GPS tersebut. Lanjut. Hal-hal yang mengganggu sinyal dari GPS. Yang pertama adalah penundaan ionosfer dan troposfer. Nah, sinyal satelit terkadang lambat saat melewati atmosfer. Apa itu atmosfer? Lapisan atas bumi. Kalau kalian belajar IPS, maka akan mengenal yang namanya atmosfer itu. Nah, sistem GPS yang menggunakan model built-in sebagian besar sering terjadi kesalahan model seperti ini. Kenapa? Karena terkadang sinyal dari satelit itu sering terhambat di atmosfer karena tadi ionosfer dan troposfer tersebut ya. Dan yang kedua adalah sinyal multipath. Sinyal GPS dapat memantulkan objek seperti gedung tinggi dan permukaan batu besar. Jadi ketika kalian berada di tengah kota yang mana banyak gedung yang tinggi, itu terkadang posisi dari gedung-gedung tinggi itu dan pantulannya itu dapat mengganggu sinyal dari GPS yang kalian punya atau yang kalian pegang ya. Nah, yang selanjutnya adalah yang ketiga kesalahan clock receiver. Clock receiver ini adalah jam yang terdapat atau yang ada di dalam device GPS kalian. Clock receiver kesalahannya seperti apa modelnya? Misalnya gini, waktu yang dipakai itu bukanlah waktu
Jakarta atau waktu posisi di mana kita berada. Misalnya Bapak saat ini berada di Tangerang Selatan, maka zona waktu yang dipakai adalah zona waktu Indonesia Barat (WIB). Berarti kalau di sini jam 8, maka di Makassar di waktu Indonesia Tengah itu jam 9. Di Irian Jaya itu jam 10. Nah, kebetulan Bapak salah nih jamnya nih, salah setting. Bapak pakai yang ada di Jayapura misalnya atau di Maluku jam 10. Nah, itu posisi Bapak pasti akan ngaco, posisi di GPS-nya. Kenapa? Karena jamnya receiver itu gagal untuk menerima sinyal yang tepat. Yang selanjutnya adalah kesalahan orbital. Nah, kesalahan orbital ini seperti misalnya lokasi yang dilaporkan satelit mungkin tidak akurat. Selanjutnya ada jumlah satelit yang terlihat. Semakin banyak satelit, penerima GPS dapat melihat semakin baik akurasinya ketika sinyal diblokir. Terkadang mungkin kita mendapatkan kesalahan posisi atau mungkin tidak ada posisi yang terbaca sama sekali. Itu sering terjadi karena memang tadi jumlah satelit yang ada di luar angkasa itu sangat mempengaruhi ya. Kalau cuman satu ya nggak, kan kalau cuman satu mana mungkin yang satu itu bisa memantau semuanya. Lalu yang selanjutnya adalah geometri satelit atau bayangan. Sinyal satelit lebih efektif ketika satelit berada pada sudut lebar relatif satu sama lain, bukan dalam garis atau pengelompokan yang ketat. Maksudnya gini, tadi dijelaskan di awal ada 24 satelit yang memantau di bumi, ya, yang memantau yang mengikuti bumi ya, yang mengikuti bumi. Nah, satelit ini posisinya tidak boleh berdekatan, harus berenggangan. Kenapa? Kalau dia berdekatan maka sinyalnya akan terganggu. Oke, lanjut kita ke manfaat GPS. Nah, manfaat GPS yang pertama adalah untuk militer. GPS digunakan untuk keperluan perang, seperti menuntun arah bom atau mengetahui posisi pasukan berada. Dengan cara ini maka kita bisa mengetahui mana teman dan mana lawan untuk menghindari salah target ataupun menentukan pergerakan pasukan. Yang seperti tadi sudah Bapak jelaskan di awal bahwasannya awalnya GPS ini dikembangkan memang untuk keperluan militer, lebih tepatnya untuk keperluan perang. Seperti misalnya menuntun arah bom. Nah, untuk saat ini ada beberapa roket ataupun misil yang memang dia mempunyai kemampuan untuk membaca lokasi target, ya. Yang kedua adalah navigasi. GPS banyak juga digunakan sebagai alat navigasi seperti kompas dan lain-lain. Beberapa jenis kendaraan telah dilengkapi dengan GPS untuk alat bantu navigasi. Dengan menambahkan peta, maka bisa digunakan untuk memandu pengendara, sehingga pengendara bisa mengetahui jalur mana yang sebaiknya dipilih untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, navigasi ini berguna sekali, kayak misalnya abang ojek online, ya. Ketika kita pesan sesuatu lewat Gojek atau Grab misalnya, kita tekan order kita, maka tidak lama kemudian lokasi kita pun akan terbaca oleh si abang Gojek. Nah, inilah. Nah, dari posisi kita tersebut, abang Gojek itu akan bisa mengantarkan makanan sampai ke tempat kita karena navigasi ini. Oke. Selanjutnya ada sistem informasi geografis. Sistem informasi geografis ini sering diikutsertakan dalam pembuatan peta, seperti mengukur jarak perbatasan ataupun sebagai referensi pengukuran. Nah, sistem informasi geografis ini biasanya sangat diperlukan untuk satu, kita mengetahui jarak batas negara Indonesia ini ada di mana. Maka manfaat GPS ini akan sangat terasa sekali. Coba bayangkan kalau seandainya nggak ada GPS, kita harus ke mana? Kan kita nggak tahu. Nah, tapi dengan adanya GPS kita bisa tahu peta Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke berada di posisi sekian sekian sekian. Nah, itulah fungsi daripada sistem informasi geografis yang mana dihasilkan dari GPS. Yang selanjutnya adalah pelacak kendaraan. Kegunaan lain GPS adalah sebagai pelacak kendaraan. Dengan bantuan GPS, pemilik kendaraan ya dapat mengetahui kemana kendaraan tersebut bergerak dan siapa yang menggunakan.
Jadi di kendaraan-kendaraan yang keluaran tahun 2017 ke atas itu sudah dilengkapi GPS. Jadi kalau seandainya kehilangan apa namanya ada dari kalian atau saudara kalian misalnya ya mohon maaf ya kehilangan kendaraan dengan menggunakan GPS itu bisa terpantau kemana eh, mobil kalian atau motor atau kendaraan kalian dibawa. Oke, sekian dari Bapak itu saja tentang manfaat GPS dan kegunaannya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.